Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang tidak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, jalan hidayah, sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita yang utama, yaitu masih pembahasan tentang kitab at-taharah, tentang bersuci, yaitu kita sampai kepada pembahasan adab qada'il hajah, adab-adab kita qada' hajat. Dan ini sangat penting kita perhatikan, karena agama kita ini adalah agama yang sempurna, mengajarkan kepada kita banyak hal yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Di antara adab-adab qada' hajat ini, ya, seseorang kalau dia ingin melakukan qada' hajat dan ingin menunaikan qada' hajat, maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yang sunnah untuk dilakukan. Pertama adalah, yaitu dia harus menutup auratnya. Menutup aurat, jangan sampai dia qada' hajat dalam keadaan auratnya dilihat oleh orang, ya, yang bukan suaminya atau bukan istrinya, tetapi dia di tempat yang tertutup atau tempat yang jauh seukuran dia tidak bisa dilihat oleh orang. Ya, oleh itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW kalau beliau bersama sahabat misalnya di perjalanan di tempat tanah yang lapang, beliau ingin qada' hajat, beliau menjauh sampai seukuran dari jauh dipandang dia hanya satu titik hitam. Ya, atau kita seperti di zaman ini Allah mudahkan ada tempat untuk kita qada' hajat, maka kita bisa lakukan di tempat yang khusus tersebut. Di antara adabnya adalah kita yaitu menutup aurat ketika melakukan qada' hajat dan menjauh dari pandangan manusia. Ya, terutama seperti kita sebutkan kalau kita butuh misalnya kepada qada' hajat itu di tempat yang terbuka. Atau misalnya kalau di tempat yang tertutup, ya, maka ada beberapa adab yang pertama kita perhatikan, di antaranya adalah berusaha menjaga aurat dan juga jauh dari pandangan manusia kalau kita berada di tempat yang lapang. Disebutkan di dalam hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah keluar bepergian bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza, dan adalah Rasulullah SAW tidaklah mendatangi baraz. Ya, ini kinayah, maksudnya tidaklah beliau mendatangi atau ingin melakukan qada' hajat, yakni al-fadha' hatta yaghiba atau al-qadha' hatta yaghiba fala yura. Beliau Rasulullah SAW kalau ingin melakukan qada' hajat di dalam perjalanan itu tempatnya adalah tempat yang terbuka, maka beliau pergi menjauh, ya, agar tidak dilihat orang, ya, fala yura, sampai beliau itu tidak dilihat. Nah, kalau ini berlaku pada keumuman orang, terutama khusus laki-laki,
artinya diperintahkan untuk menjauh dari pandangan orang kalau dia mau qada hajat di tempat yang terbuka, maka tentu para muslimah mereka harus lebih menjauh lagi atau menghindarkan untuk mereka terlihat aurat-aurat mereka dalam pandangan manusia ketika mereka melakukan qada hajat. Kemudian juga adab yang kedua, disunnahkan bagi seseorang ketika dia masuk ke dalam WC atau toilet untuk melakukan qada hajat untuk membaca bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dia mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan dibawakan hadis ini oleh Imam Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir, dan hadis ini sahih. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Penutup atau pemisah antara pandangan jin dan aurat-aurat anak Adam ketika dia masuk salah seorang mereka ke tempat khala atau tempat dia untuk qada hajat, an yaqula bismillah, yaitu dengan dia mengucapkan bismillah. Artinya kalau orang itu masuk ke dalam WC atau toilet tidak membaca bismillah, tidak membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau dia tidak membaca bismillah, ya, karena itu pada riwayat yang lain, maka kalau dia tidak membaca bismillah, yang menjadi penghalang antara pandangan jin terhadap aurat anak Adam adalah dengan ucapan bismillah itu. Artinya kalau dia tidak ucapkan bismillah, maka jin itu akan melihat aurat-aurat mereka. Tapi begitu dia masuk ke dalam tempat qada hajat, sebelum dia masuk dia mengucapkan bismillah, kemudian disambung dengan doa yang kita sebutkan, maka jin itu tidak akan bisa melihat aurat mereka. Kemudian juga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini dalil dua masalah tadi, yaitu ucapan bismillah, kemudian tambahan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya, beliau sahabat Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a, adalah Rasulullah SAW kalau masuk ke tempat qada hajat, qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ini harus dibaca, ya, maksudnya dengan lafaz seperti ini, bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ini termasuk juga bacaan yang tauqifi, ya, karena diajarkan bacaannya oleh Rasulullah SAW, dan tidak boleh dibaca dengan terjemah, ya. Misalnya dia mengatakan sebelum masuk ke dalam WC dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Tidak. Kita tentu sangat penting untuk mengetahui makna dan arti daripada bacaan kita. Tapi yang kita baca adalah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, dan berarti kita harus hafalkan. Kita baca bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kemudian adab selanjutnya di dalam kita berqada hajat itu adalah
ketika kita masuk ke dalam WC, toilet atau khala, maka kita dahulukan ketika masuk itu kaki sebelah kiri. Ya, jadi dahulukan kaki sebelah kiri, dan ketika kita keluar kita dahulukan kaki yang bagian yang kanan. Dan ini kita perlu perhatikan. Sama dengan kita masuk ke masjid. Masjid itu kita dahulukan yang kaki kanan, ketika keluar kita dengan kaki kiri. Sedangkan kalau kita masuk ke WC, dahulukan kaki kiri karena itu tempat yang kotor pada saat masuk, dan ketika kita keluar kita dahulukan kaki yang kanan. Ya, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalil keumuman bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamun fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Rasulullah SAW sangat senang untuk mendahulukan bagian kanan, dalam riwayat ini dikatakan fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, dan juga ketika beliau bersisir dimulai dari sebelah kanan. Ketika mau memakai sendal dia dahulukan sebelah kanan, ketika dia lepas dahulukan sebelah kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan juga dalam semua urusannya, artinya urusannya yang baik. Kemudian di antara adab kita di dalam qada hajat itu, kalau kita keluar dari WC atau toilet, ya selesai qada hajat, kita ucapkan ghufranaka, doa ghufranaka. Kalau tadi kita masuk bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dengan nama Allah, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ketika keluar kita ucapkan ghufranaka, ya Allah aku meminta ampunanmu. Dan ini didasarkan kepada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, adalah Nabi Muhammad SAW kalau beliau keluar dari khala, dari WC atau toilet, qala, beliau mengucapkan ghufranaka, yaitu ampunanmu ya Allah. Jadi as'alullaha ghufranaka, ghufranaka, aku meminta kepada engkau ya Allah ampunanmu. Ya. Dan di sini ada faedah sebenarnya. Apa rahasia bahwasanya orang ketika keluar dari WC itu dia mengucapkan ghufranak, yaitu dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena walaupun seseorang, apalagi dia berada di tempat yang kotor seperti itu, dia tentu banyak atau ada melakukan hal-hal yang dia membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tempat-tempat yang kotor seperti itu, yang mungkin tidak banyak dia akan membayangkan atau mengingat hal-hal yang misalnya positif atau baik, justru akan muncul hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Dan ini bagian daripada kita, atau dengan doa ini kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salat, ketika seorang itu mengucapkan salam, ya, ke kanan kemudian ke kiri, pertama kali yang dia ucapkan adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali.